Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang namanya menjadi inspirasi bagi ulama-ulama lainnya di zamannya karena kealimannya dan ketaatannya. Ulama tersebut, jika kita membaca hadis, maka kita akan sering mendapati nama beliau, yakni Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, atau yang biasa kita kenal dengan nama Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir di daerah Bukhara pada tahun 194 Hijriah dan dinisbatkan dengan nama daerahnya yakni Bukhara, sehingga lebih sering kita panggil dengan nama Imam Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dikisahkan bahwa ketika kecil Imam Bukhari pernah kehilangan penglihatannya, sehingga ibunya terus-menerus berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatannya. Karena keseriusan dan ketaatan keluarganya, ibunya senantiasa berdoa agar Imam Bukhari dikembalikan penglihatannya, dan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah, sehingga pada saat itu Imam Bukhari kembali lagi bisa melihat. Kaum muslim yang dirahmati Allah, Imam Bukhari kecil dididik oleh keluarganya dengan didikan luar biasa. Tentu orang tuanya, yakni ibunya dan ayahnya, selalu memberikan asupan makanan dengan darah, dengan rezeki yang halal. Dan ini menjadi inspirasi tentunya bagi kita para ayah untuk senantiasa memberikan makanan yang halal, makanan yang dipastikan kehalalannya, sehingga kita bisa melahirkan atau mendidik generasi kita menjadi generasi-generasi terbaik. Hal ini tentu selaras dengan kisah sahabat yang mulia, yakni kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ini dijuluki dengan panahnya yang selalu tepat jika menembak dan doanya yang selalu mustajab. Diceritakan bahwa Sa'ad pernah didoakan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim. Dia saat waktu itu diberi doa oleh Nabi agar panahnya tepat dan doanya selalu mustajab. Allahumma saddid romaitah wa ajib da'watah. Itulah doa yang diberikan Nabi kepada Sa'ad. Ya Allah, berikanlah panah yang tepat ketika menembak, dan berikanlah ijabah doa ketika Sa'ad berdoa. Ternyata luar biasa, sehingga ketika saat berdoa atau saat menembak panah selalu tepat sasaran, dan ketika berdoa selalu terijabah. Lalu Nabi memberikan wasiat lagi, ya Sa'ad, atib mat'amaka takunu mujabatat dakwah. Wahai Sa'ad, jagalah makananmu, maka engkau akan terijabahi seluruh doamu. Sehingga kita kenal Sa'ad ketika berdoa selalu terijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Sa'ad adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Asratul Mubasysyirin bil Jannah, di antara Abu Bakar ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Itu adalah sahabat-sahabat yang luar biasa, yang mana ketika kita membaca sirahnya, mempelajari kisahnya, tentu akan mendapat inspirasi yang luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita kembali lagi kepada kisah awal, yakni Imam Bukhari. Imam Bukhari sejak kecil memang menjadi anak yang luar biasa. Sejak kecil beliau sudah hafal Al-Quran. Suatu ketika belajar dengan gurunya, Imam Bukhari memprotes gurunya ketika mengajarkan suatu riwayat hadis. Gurunya membacakan dari Sufyan bin Uyainah, dari Abu Zubair, dari Ibrahim an-Nakha'i. Lalu diprotes oleh Imam Bukhari, wahai guru, sesungguhnya Abu Zubair tidak pernah bertemu dengan Ibrahim an-Nakha'i. Lalu gurunya sempat kaget dan sempat memarahi kepada Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari berkata dengan tenang, dengan lembut, wahai guru, silakan buka kembali buku Anda, silakan buka kembali kitab Anda. Lalu gurunya membuka kitabnya, dan ternyata benar apa yang disampaikan Bukhari, dan bertanya kepada Imam Bukhari, lalu siapa yang benar wahai Bukhari? Lalu Imam Bukhari berkata, sesungguhnya Abu Zubair tidak pernah bertemu dengan Imam Nakha'i, tapi adalah Zubair bin Adi dari Ibrahim an-Nakha'i. Karena Abu Zubair dan Zubair bin Adi adalah nama yang berbeda, orang yang berbeda. Sodakta, kata gurunya, artinya betul.
Ketika ini ditanya sama muridnya, wahai Imam Bukhari, ketika umur berapa Anda melakukan itu? Ketika umur 11 tahun. Masya Allah. Bayangkan anak umur 11 tahun sudah mampu mengetahui jalur periwayatan hadis, yang mana pada saat itu periwayatan hadis ataupun ulumul hadis menjadi ilmu yang cukup rumit di kalangan ulama pada waktu itu. Tapi Imam Bukhari kecil sudah mampu meriwayatkan, sudah mampu melakukan standarisasi kesahihan hadis. Selanjutnya, ketika besar pula, Imam Bukhari pernah juga ditanya ataupun diuji oleh orang-orang dari Baghdad ketika Imam Bukhari masuk ke Baghdad. Dan zaman dahulu ketika orang berbicara tentang Quran, tentang hukum, tentang sunnah dan lain sebagainya, tentu akan ada ujian, akan ada otoritas dari ulama setempat. Ketika 10 orang itu datang kepada Imam Bukhari dan menguji kekuatan hafalan Imam Bukhari, 1 orang lalu 10 orang ini bersepakat agar mengkotak-ngatik ataupun mengacak sanad dan matan hadis. 1 orang 10 sanad, 1 orang 10 hadis, lalu orang kedua juga 10 hadis dengan sanad dan matan yang sudah diotak-atik. Dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga sampai 10 sehingga 100 hadis waktu itu, dan ditanyakan kepada Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari menjawab, sungguh saya tidak tahu apa hadis yang kalian baca, karena hadisnya memang tidak sama karena diotak-atik antara sanad dan matan hadis. Lalu Imam Bukhari diberi kesempatan, silakan dibetulkan. Lalu Imam Bukhari membetulkan dari orang pertama, hadis ke-1, hadis ke-2, hadis ke-3, sampai orang kedua, sampai orang ke-10. Dan akhirnya 100 hadis itu benar-benar sanad dan matanya dibetulkan. Subhanallah, dan semuanya benar. Itulah kecerdasan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Imam Bukhari. Kaum muslim rahimakumullah, di dalam kitab Bukhari ada sekitar 7 ribuan hadis. Ada 4 ribuan sebenarnya, cuma dipotong-potong sehingga akan menjadi 7 ribu. Ketika Imam Bukhari melakukan meneliti hadis dengan standar penelitian yang tertinggi waktu itu, lalu Imam Bukhari seketika itu juga mandi, setelah mandi melakukan sholat 2 rakaat. Begitu seterusnya, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, sampai katakanlah 4.000. Berarti Imam Bukhari pada hidupnya pernah melaksanakan 8.000 rakaat demi kesohihan buku yang dibuatnya. Subhanallah, ini buku yang luar biasa yang tentunya menjadi inspirasi bagi kita semua. Bayangkan ketika dulu ulama hadis mencari 1 hadis saja, maka mereka akan rela berpergian jauh bertemu dengan orang yang meriwayatkan kesohihannya, kerumitannya, apakah benar atau tidak hadis ini berasal dari Rasulullah atau tidak. Itu sungguh luar biasa pengorbanan para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya keseriusan, kealiman para ulama, terutama Imam Bukhari, menjadi inspirasi bagi kita, yang mana sekarang di perpustakaan, di toko-toko buku itu banyak buku Sahih Bukhari. Tentunya kita bisa mengevaluasi apakah saya sudah membaca buku ini ataukah sekedar biasa saja, karena sungguh buku ini adalah buku yang luar biasa yang Imam Bukhari tulis, buku yang menjadi inspirasi bagi umat Islam pada waktu itu. Kaum muslim rahimakumullah, maka dari itu sesungguhnya jika kita membaca kisah para sahabat, kisah para ulama, yaitu Imam Bukhari dan lain sebagainya, tentu menjadi inspirasi bagi kita dan mencukupi bagi kehidupan kita, agar mana cukuplah mereka para sahabat, mereka para ulama menjadi inspirator bagi kehidupan kita. Kesimpulannya adalah yang pertama, jika kita ingin mendidik anak-anak cerdas, mendidik generasi-generasi emas, maka sebagai bapak, sebagai orang yang membawa rezeki untuk keluarga, setidaknya kehalalan dan kesucian rezeki itu adalah yang pertama. Karena jika kita tidak membawa itu kepada keluarga kita, maka hanya penyesalan atau kesusahan yang akan kita dapati di masa tua. Yang kedua adalah sesungguhnya banyak kisah para sahabat, juga kisah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama yang lain menjadi ibroh, menjadi hikmah, menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Dan jika kita utuh ataupun kafah membaca kisah-kisah para sahabat dan lain sebagainya, maka insya Allah cukuplah mereka menjadi inspirasi, inspirator bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengkaji kisah ataupun ibroh dari semua ulama, semua sahabat, dan mudah-mudahan ini semua menjadi berkah bagi kita semua. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Astaghfirullahaladzim katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu